Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisa Lutfi ingin menjawab tugas magang di luar kelas hari kedua. Metode individual system. Metode individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan ini dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran murid dan guru. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Sedangkan motivator berperan sebagai motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Perbedaan individual system dan classical system adalah pada cara penyampaian materi pada peserta didik. Pada individual system, materi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Sementara pada classical system, materi yang diberikan sama pada semua peserta didik pada waktu yang sama. Nomor 6, bagaimana cara melakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang ia suka, sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta dimengerti oleh anak, kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dapat membantu anak berkembang secara optimal dan merasa dihargai. Namun pendekatan ini dapat menyulitkan jika jumlah peserta didiknya banyak. Ya. Dampak positifnya, murid berkembang potensinya secara optimal. Anak merasa dihargai karena kebutuhan dan haknya diperhatikan. Anak cenderung senang dan tidak merasa terbebani. Anak dapat memasuki dunia mereka di tengah dunia mereka dengan mudah karena kita tahu karakter dan kesukaan mereka. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Anak dapat membuat anak positif dan bosan. Metode variation skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, kemampuan afektif. Yang kedua, kemampuan kognitif. Dan terakhir, kemampuan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Seperti kegiatan membaca dan menghitung. Sedangkan kegiatan apa yang termasuk aspek afektif?
seperti kegiatan bermain, berdialog, bernyanyi, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh yang memiliki dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh menggunakan tangan dan kaki, contohnya menangkap dan melempar dan menari. Untuk motorik halus menggunakan jari dan tangan, contohnya mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek kegiatan? Motivator wajib mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara menyenangkan. Motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan durasi yang tidak terlalu lama, yang wajib dilakukan selama proses bermain sambil belajar. Motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Reward minimal diberikan 5 menit sekali. Evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Evaluasi kognitif atau kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Selanjutnya, teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law effect atau hukum sebab akibat? Ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika kita melakukan suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law readiness, hukum kesiapan? Ketika seorang mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.